Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan insyaallah kajian kita ini rutin setiap minggu ketiga gitu ya. Setiap minggu ketiga, dan buku yang kita pakai adalah Syarah Lumatul I'tiqad. Sekilas tentang buku ini ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, imam di dalam masalah akidah, di dalam masalah hadis, di dalam masalah fikih, dalam masalah usul. Dia adalah imam di kalangan Ahlus Sunnah. Dia hidupnya di abad ke-6 Hijriah. Lahirnya tahun 541 dan meninggalnya sudah masuk tahun ke-7 Hijriah, meninggalnya tahun 620. Jadi 541 berarti sudah hampir 1000 tahun ya, 900-an tahun dari sekarang. Nah, dan dia di antara karyanya adalah Lumatul I'tiqad, buku yang cukup tipis gitu. Lum'ah itu artinya menunjukkan makna sedikit, al-i'tiqad artinya adalah keyakinan ya. Nah, tapi sedikit tulisannya, tapi isinya sangat penting gitu. Isinya adalah manhaj di dalam masalah tauhid atau di dalam masalah keimanan. Isinya kitab ini adalah manhaj di dalam masalah i'tiqad atau di dalam masalah keyakinan. Dasar-dasar di dalam bab keyakinan itu seperti ini. Karena itu pembahasannya tidak membahas masalah misalnya menyembah kepada selain Allah itu syirik, berdoa kepada selain Allah syirik, menyembelih untuk selain Allah syirik, jimat, guna-guna dan jambi-jambi itu syirik. Bukan itu pembahasannya, tapi pembahasannya adalah gitu, cara di dalam beragama itu disebut dengan manhaj. Cara di dalam beragama itu disebut dengan manhaj. Nah, manhaj di dalam beragama itu ada manhaj di dalam masalah akidah, manhaj di dalam masalah ibadah, manhaj di dalam masalah akhlak. Nah, ini manhaj dalam hal keyakinan. Di dalam masalah keyakinan atau keimanan itu isinya secara global. Lalu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ulama banyak yang mensyarah, tapi yang kita pakai adalah syarahnya
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Gitu, yang kita akan baca secara lengkap insyaallah gitu. Ini sangat penting gitu bagi teman-teman yang sudah cukup lama taklim. Kenapa? Karena supaya faham bahwa dasar di dalam beriman supaya tidak salah jalan. Nah, itu yang dipelajari adalah manhaj. Yang dipelajari adalah manhaj. Adapun per bab itu kalau kitab tauhid misalnya bukunya Syekh Muhammad gitu, yang sering dikenal di Indonesia Syekh Muhammad At-Tamimi gitu. Bukan Ustadz Tamimi tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi itu misalnya menuliskan banyak karyanya juga enggak terlalu besar di dalam masalah akidah gitu. Termasuk yang cukup besar adalah kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Kitab tauhid yang mana yang dibahas dalam kitab tauhid ini adalah hak Allah yang menjadi kewajiban hambanya. Itu judulnya lengkapnya begitu. Kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Lalu tersebar di terjemahan-terjemahan, ada yang ditulisi tauhid gitu aja, ada yang tulisi kitab tauhid. Tapi judul aslinya kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Isinya 67 bab, semuanya babnya adalah masalah gitu, amalan yang itu termasuk syirik. Amalan termasuk syirik. Tadi kita beberapa contohnya kita sampaikan, misalnya berdoa pada selain Allah itu syirik. Berdoa pada selain Allah misalnya bagaimana? Berdoa pada malaikat, berdoa kepada Rasul, berdoa pada wali, meskipun digandeng dengan berdoa kepada Allah. Contohnya, ya Allah, ya Rasulullah. Nah, itu adalah syirik. Itu dibahas di sana. Adapun di dalam bab kita ini, atau contoh lagi ya, contoh yang di sana, menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik. Misalnya menyembelih untuk selain Allah dan itu syirik besar gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya syurawan menyembelih sapi. Syurawan itu apa? Syurawan itu di kalangan orang Jawa adalah sedekahan bumi. Sedekahan bumi menyembelih sapi. Sedekahan bumi itu apa? Sedekahan bumi itu apa? Kalau panen tasyakuran itu bukan. Itu bukan. Sedekahan bumi itu apa? Gak jelas. Dewi Sri. Jadi sedekahan bumi itu keyakinan yang setiap tahun itu mensedekahi bumi. Mensedekahi bumi supaya tidak kena balak. Nah, yang dilakukan macam-macam. Yang dilakukan oleh orang-orang sedekahan bumi itu, misalnya bawa sesaji, bawa makanan tertentu, atau nyembelih hewan tertentu. Kenapa? Ini sedekahan bumi. Terus acara itu berkembang dengan bentuknya macam-macam. Meskipun pengajian, apabila pengajian ini adalah niatnya adalah sedekahan bumi, sama saja. Tujuannya apa? Yaitu dengan keyakinan yang sumbernya adalah kejawen wallahu a'lam, terus intinya supaya buminya tidak kena bala. Nah, lalu melakukan aktivitas ibadah tertentu, sesungguhnya ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Nah, itu dibahas di sana di dalam kitab alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad, dibahas di dalam kitab yang membahas tauhid yang mana itu hak Allah yang menjadi kewajiban hambanya. Nah, jangan sibuk sendiri ya. Ini pelajaran manhaj itu nggak gampang difaham kalau nggak betul-betul konsentrasi. Ya. Nah, ini masih muqaddimah, gitu ya. Contoh satu lagi. Kalau tadi itu asalnya doa yang umat Islam masih banyak yang belum bisa
faham bahwa itu justru syirik. Tadi sudah kita contohkan, contohnya orang misalnya ibunya sakit terus berdoa, ya Allah ya Rasulullah. Kenapa ya Allah ya Rasulullah? Berharap agar ibunya sembuh. Itu adalah ya Allah berdoa kepada Allah, ya Rasulullah berdoa kepada Rasulullah. Doa itu kan menyeru. Kenapa memanggil? Memanggil di sini untuk menyampaikan hajatnya dan berharap adalah agar hajatnya dipenuhi. Itu doa. Lah doa itu ibadah. Ya Allah, ya Allah, ya kenapa ya Allah ya Allah? Seandainya diteruskan dalam hatinya, kepingin sembuh, kepingin agar anaknya sembuh, kepingin agar ibunya sembuh, itu adalah doa. Ya. Nah itu ya Allah ya Rasulullah, berharap agar ibunya sembuh, itu berdoa kepada Allah, berdoa pada Rasul. Doa itu ibadah, berarti ibadah pada Allah, ibadah pada Rasul. Apalagi yang datang ke kuburan wali, ya Allah ya Rasulullah, ya wali, disebutkan di hadapannya, ya wali ini, ya Syekh Junaid, ya siapapun itu. Nah, kenapa manggil semua itu? Berharap agar panennya tidak kena bala, berharap agar dapat jodoh, berharap agar istrinya nanti melahirkan baik, sehat, tidak ada masalah apa-apa. Semua itu adalah doa kepada selain Allah, itu syirik besar. Itu doa. Termasuk tadi contoh yang kedua, menyembelih. Menyembelih. Kenapa Anda menyembelih? Menyembelih itu ditunjukkan yang benar, atau pembahasan menyembelih itu ada dua. Menyembelih satu, babnya adalah bab makanan. Kenapa menyembelih? Dasarnya adalah makanan. Apa maksudnya? Menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, menyembelih hewan apapun. Kenapa menyembelih? Untuk dagingnya dimakan, baik dimakan sendiri maupun dimakan orang lain dengan cara dijual. Itu bab makanan. Karena kalau enggak disembelih, itu bangkai itu haram. Itu menyembelih bab makanan. Menyembelih yang kedua bab kepercayaan. Nah, Idul Adha menyembelih semua. Kenapa enggak disembelih sebelum sholat? Ada kepercayaan dari Islam, kalau disembelih sebelum sholat itu jadi sembelihan biasa. Kalau disembelih setelah sholat hari raya itu jadi ibadah kurban. Nah, kenapa menyembelih? Sedekahan bumi. Itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, itu dari kepercayaan di luar Islam. Kepercayaan itu bahasa Arabnya keimanan. Iman datang dari luar Islam itu kesyirikan. Nah itu menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Nah jadi itu per bab itu sampai 67 bab dikumpulkan oleh Syekh Muhammad di dalam satu kitab. Nah, itu abad 11 Hijriah hidupnya. Tapi kalau ini manhaj di dalam masalah keimanan, penulisnya Imam Ibnu Qudamah, hidupnya abad 6 Hijriah, lahirnya tahun 541, meninggalnya tahun 620 Hijriah. Ya, berarti meninggalnya sudah di abad ke-7. Ya kan 620 Hijriah ya. Jadi mulai 1 sampai 99 atau sampai 100 itu abad pertama, 101 itu sudah masuk abad kedua. Memasuki abad kedua gitu, itu. Nah, kalau 620 meninggal berarti meninggalnya abad ke-7. Nah, lalu disyarah kitabnya oleh banyak ulama, yang kita pakai adalah syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kita masuk ya, dan diawali dengan qawaid hammah fil asma'i was sifat. Kaidah pokok dalam asma dan sifat. Nah, kita sudah sering dan mungkin kalau sudah lama ngaji ya di luar kepala bahwa
tauhid itu artinya apa? Mengesahkan Allah. Tauhid itu dalam hal apa? Tauhid itu dalam 3 hal. Ya, dalam ketuhanan, ya, dalam bab ketuhanan harus tauhid. Kalau enggak tauhid berarti musyrik, berarti syirik, orangnya musyrik. Itu. Yang kedua, tauhid dalam peribadatan. Ya, boleh. Segala aktivitas hamba yang masuk dalam bab ibadah harus tauhid. Kalau tidak tauhid berarti syirik, orangnya berarti musyrik. Itu tauhid dalam ibadah. Ibadah itu apa? Aktivitas hamba yang bukan aktivitas dunia, tapi aktivitas penghambaan kepada Allah. Itu disebut dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Aktivitas hamba, segala aktivitas, yang penting aktivitas hamba itu ada 2 saja. Ini ibadah, ini aktivitas duniawi. Nah, contohnya apa? Contohnya makan. Nah, makan itu bukan ibadah, tapi itu urusan dunia. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kerja, tani, dagang dan seterusnya. Itu bukan ibadah, itu aktivitas dunia. Lah ibadah itu apa? Aktivitas hamba yang mana aktivitas ini bentuknya adalah pengabdian kepada Allah. Contohnya baca Quran, contohnya. Nah, jadi itu aktivitas hamba yang masuk dalam ibadah harus hanya untuk Allah. Gitu. Kalau untuk selain Allah, namanya apa? Ibadah pada selain Allah, kan itu ya. Dan itu adalah syirik. Nah, sekarang aktivitas hamba yang berupa ibadah tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dunia dari Allah. Nah, coba diperhatikan ya. Ini masalahnya pelajaran masalah manhaj dan masih di muqaddimah, belum ke kitab ya. Manhaj tadi apa? Manhaj itu cara beragama ya. Ibadah, aktivitasnya aktivitas ibadah. Kalau dalam hati muncul supaya dapat kebaikan dunia dari Allah, ya benar. Hukumnya apa? Lagi ya. Yang dilakukan aktivitas hamba ini, aktivitas orang ini adalah aktivitas ibadah. Ya, tadi sudah kita contohkan ibadah, baca Quran ibadah, puasa ibadah, sholat kan itu ya. Yang enggak ibadah, makan. Yang enggak ibadah, kerja, tani, dagang, itu bukan ibadah, tapi itu dunia. Kalau ibadah kayak gini. Ya. Nanti saya tambahin sedikit, tapi sudah kadung ada pertanyaan tadi, pertanyaan dulu. Aktivitas ibadah misalnya seperti baca Quran, seperti sholat, seperti puasa, dan yang berupa penghambahan kepada Allah. Apabila di dalam hati itu muncul untuk mendapatkan kebaikan dunia dari Allah, hukumnya apa? Mendapatkan dunia dari supaya sehat. Siapa yang diharapkan memberi sehat? Allah. Ya. Supaya rezekinya lancar. Siapa yang memberi rezeki? Yakin 100% dari Allah. Hukumnya apa? Hukumnya? Yang lain. Ini katanya hukumnya boleh tapi nggak dapat balasan di akhirat. Yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus terus belajar gitu ya. Kita kan sudah lama belajar, tapi hal-hal yang kayak gini masih belum, bukan berarti itu sudah paham. Wah, saya alhamdulillah sudah taklim 15 tahun ikut taklim
sunnah itu. Jangan dikira kita sudah tahu banyak ya. Bahkan ilmu agama itu semakin orang itu belajar semakin merasa banyak yang belum tahu. Ya Allah, saya masih belum tahu. Oh, ini belum tahu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu baru masalah-masalah yang tidak terlalu jauh gitu. Kita masih banyak belum tahu. Dan jangan dikira ustadz itu muncul hal yang kayak gini itu untuk disampaikan. Kalau enggak karena keadaan, ilmu itu seolah-olah tersembunyi, hampir enggak pernah tersampaikan gitu-gitu. Ya. Ibadah kepada Allah tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dunia dari Allah, itu diancam neraka. Diancam neraka. Di ayat yang lain enggak dapat kebaikan apapun di akhirat, dapatnya neraka. Berarti dosa apa enggak? Dikatakan enggak dapat kebaikan akhirat, dapat neraka, kok enggak dosa gimana? Kalau enggak dosa ya enggak dapat neraka. Itu. Nah, jadi kayak gitu. Contoh ya, orang yang sedang haji dalam keadaan ihram, itu keadaannya di antara keadaan yang paling istimewa adalah orang itu dalam keadaan ihram umrah atau ihram haji. Pakai ihram terus sudah mulai labbaik Allahumma labbaik, belum tahallul. Berarti kan posisinya itu posisi pakai baju ihram kan itu ya. Itu posisi ibadah kepada Allah. Larangan-larangan ihram enggak boleh dilanggar. Udah gitu apabila dia sudah di tanah suci, apalagi dalam Masjidil Haram, apalagi sedang tawaf atau sedang sholat enggak dalam keadaan ihram saja di Masjidil Haram sekali itu lebih baik daripada 273 tahun. Anda sholat subuh sekali di Masjidil Haram sekali ya, lebih baik dibandingkan dengan Anda sholat subuh di Indonesia 273 tahun. Karena itu rugi, orang punya rezeki gitu ya, belum dipakai untuk kepentingan penting dunia, terus nggak dipakai berangkat ke sana, itu rugi. Belum punya rumah, mau bangun rumah apa enggak? Belum. Ustadz Yazid menjelaskan ya, kesimpulan dengan jelas itu ya. Kesimpulannya adalah gunakan berangkat ke sana. Lo kan belum punya rumah, lo kan belum mau bangun rumah, lo gitu loh. Berarti kan uangnya masih belum dipakai. Ya kayak gitu, sampai kayak gitu. Belum punya rumah lo. Lo selama ini tinggal di mana? 17 tahun kontrak. Lo kan sudah bisa tinggal meskipun kontrak. Terus ada kelebihan rezeki, rumah belum bangun, gunakan untuk berangkat kayak gitu. Kenapa? Itu tadi itu diantaranya, itu bukan yang paling diupayakan, tapi di sisi yang paling diupayakan sampingannya saja, sampingannya. Sholat sekali lebih baik daripada 273. Anda hidup di dunia nanti kira-kira 200 berapa tahun? 210 apa 220 tahun? Nggak sampai kan? Ya. Nah ini apa ndak rugi ndak berangkat? Nah jadi kayak gitu. Sekali lebih baik daripada 273 tahun. Nah lalu Allah berfirman, yang ini sedang membahas tentang haji. Ya, dalam keadaan ihram, orangnya di tanah suci, sedang beribadah dan berdoa kepada Allah. Gitu. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka orang yang haji ini ada yang doanya, ya Allah berikan kebaikan dunia. Minta pada siapa? Minta pada Allah. Keyakinannya betul apa enggak? Betul, berdoanya pada Allah. Tapi karena yang dimaksud di ayat ini, karena ada kelanjutannya, yang dimaksud di ini adalah orang ini hanya ingin dapat dunia, maka di akhirat nggak dapat kebaikan apapun. Posisi yang mustajabah, yang paling istimewa, tapi nggak dapat kebaikan pun. Kelanjutannya, wa minhum, dan di antara mereka orang-orang yang haji ini, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dipuji.
Nah, itu doa. Itu doa ya Allah minta dunia. Kalau dalam hatinya tidak minta akhirat, tidak berpikir akhirat, diancam nggak dapat apa. Nah, bagaimana kalau ibadah bukan doa, ibadah lain, terus ibadah lain tapi untuk mendapat kebaikan dunia? Contoh dulu, seperti apa misalnya? Ya, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa. Kenapa? Karena asalnya dulu tani, tanahnya dijual, beralih dagang. Senin Kemis puasa supaya Allah memberi keberhasilan dalam dagang. Ini ibu-ibu, Masya Allah, asalnya jarang puasa, sekarang setiap Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, tambah lagi Ayyamul Bid, ya Senin Kemis ya Ayyamul Bid, akhirnya tambah lagi puasa Daud. Kenapa? Karena anaknya sudah mau lulus supaya keterima di BUMN. Jadi puasanya ini kenapa? Yang menjadi dorongan dia puasa itu kenapa? Supaya Allah SWT menjadikan lulus dengan baik dan Allah menjadikan anaknya masuk dalam seleksi di BUMN. Nah, itu ibadah untuk mendapatkan dunia. Ada ayatnya. BUMN-nya tidak disebut tapi ada ayatnya. Gitu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang ibadahnya itu untuk mendapatkan kebaikan dunia, perhiasan dunia dari Allah yang diharapkan gitu. Ibadah tapi harapannya kepada Allah itu adalah dunia gitu. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak dapat apapun kebaikan di akhirat, dapatnya adalah neraka. Coba. Ini ibadah kepada Allah, ini bukan ibadah kepada ahli kubur yang dianggap itu adalah wali. Ini bukan beribadah kepada hewan yang dipuja-puja, bukan pada pohon yang dikeramatkan. Enggak, ibadah kepada Allah tapi untuk kepentingan dunia. Loh, berartilah kita tidak boleh berdoa minta dunia. Oh, tadi ada ayat sudah kita baca, doa minta dunia dipuji gitu kok. Rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dipuji doa minta dunia. Yang dicela itu adalah ibadah tapi dalam hatinya ibadah ini untuk kepentingan, untuk mendapatkan dunia. Nah, jadi itu. Nah, karena itu harus betul-betul paham. Itu pelajaran tauhid gitu. Nah, itu. Lagi tadi ya saya bilang ada tambahan karena saya khawatir ada yang salah paham. Tadi saya mengatakan bahwa makan itu bukan ibadah, kerja itu bukan ibadah, kan gitu ya. Tapi itu urusan dunia. Nah, sekarang kerja itu kalau kerjanya halal ibadah apa enggak? Enggak. Kerja itu kalau kerjanya halal itu bukan ibadah, itu urusan dunia. Lalu Allah memberi rahmat urusan dunia apabila dijalankan dengan niat yang baik sesuai tuntunan. Urusan dunia yang mubah dijalankan dengan niat yang baik sesuai tuntunan, dapat pahala. Lalu ulama akhirnya mengungkapkan jadi ibadah. Urusan dunia jadi ibadah. Itu bukan karena itu ibadah, tapi karena urusan dunia ini dijalankan dengan niat yang baik sesuai tuntunan. Niatnya ya baik ya sesuai tuntunan. Akhirnya yang mubah itu yang tidak pahala, tidak dosa, jadi ibadah yang berpahala. Nah, jadi itu. Mari ibadah apa? Makan. Tidak ada ibadah makan itu. Tapi makan dengan niat yang baik, dengan tuntunan yang benar, jadi ibadah. Adapun mari ibadah apa? Ibadah makan.
Itu tidak ada di dalam Islam. Ayo ibadah bersama-sama. Ibadah apa? Dagang. Itu bukan ajaran Islam. Mari dagang dan kita niatkan yang baik dan jalannya juga yang baik, supaya di samping dagang itu urusan dunia jadi ibadah. Nah itu bisa memahami ya. Jadi dagang itu bukan ibadah, tidur itu bukan ibadah, semua itu adalah urusan dunia. Urusan dunia itu kalau tidak dilarang berarti mubah gitu. Jadi ada maksiat, ada yang mubah, dan ada ibadah. Nah, yang mubah apabila dilakukan dengan niat yang baik sesuai tuntunan, maka yang mubah itu dapat pahala. Atau dengan ungkapan lain, yang mubah itu jadi ibadah. Nah, itu pemahaman sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah, lalu ditunjukkan apabila niatnya baik itu dapat ibadah. Gitu. Nah, dan ada hadis yang agak panjang yang akhir itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan kalian menggauli istri kalian itu mendapatkan pahala. Itu sedekah, tapi ulama menjelaskan maksudnya dapat pahala. Gitu. Karena awalnya semuanya sedekah, gitu. Gitu. Al-amru bil ma'rufi sedekah, gitu. Membaca subhanallah sedekah. Alhamdulillah, membaca alhamdulillah kok sedekah? Sedekah apa? Makanya penjelasannya yang gampang, kesimpulan dari penjelasan yang gampang maksudnya dapat pahala, gitu. Wafi tabassumu kali akhika, kamu tersenyum kepada saudaramu bermuka baik, dengan itu dapat pahala. Dan kalian menggauli istri kalian itu dapat pahala. Itu lafadznya tadi sedekah tapi maksudnya dapat pahala. Para sahabat kaget, heran. Kenapa? Bukan ini pemahaman dasar Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Pemahaman dasar Islam adalah ini ibadah, ini mubah, ini maksiat. Kan gitu ya. Nah, ini mubah. Yang penting yang mubah jangan sampai mengalahkan yang ibadah. Awalnya begitu. Lalu Rasulullah bersabda wa fi buti ahadikum shadaqah, dan kalian, salah satu di antara kalian menggauli istri itu shadaqah, maksudnya dapat pahala. Karena subhanallah tadi itu juga disebut shadaqah. Allahu akbar disebut shadaqah. Maksudnya dapat pahala, gitu ya. Nah, itu akhirnya di sini penjelasan kayak apapun ya maksudnya tetap dapat pahala, gitu ya. Para sahabat kaget terus mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fihi ajr." Nah gitu. Wahai Rasulullah, salah satu di antara kita melampiaskan syahwat itu dapat pahala. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, "Ya, bukankah kalau dilakukan dengan cara yang haram itu dapat dosa?" Kalau hadisnya kalau diletakkan pada yang haram, ya, diletakkan di sini itu maksudnya bukan meletakkan air gitu saja. Justru yang lebih pokok bukan meletakkan airnya. Yang lebih pokok itu adalah melampiaskan syahwatnya. Nah, dari itu. Nah, karena itu artinya gitu. Bukankah kalau diletakkan pada yang haram, maksudnya bukankah kalau dilakukan dengan hukum yang haram dapat dosa? Karena itu apabila dengan cara yang benar maka dapat pahala. Nah, yang mubah apabila diniatkan yang baik dengan cara yang baik sesuai tuntunan itu, maka yang mubah itu jadi dapat pahala. Tapi aslinya bukan ibadah. Jadi kita kerja itu aslinya bukan ibadah. Karena itu ya, orang yang sudah kaya terus bekerja itu bukan ibadah. Wah, dunia tok isinya gitu ya. Sudah 7 turunan tidak akan habis tapi tidak berhenti kerja. Nah, itu bukan terpuji di dalam Islam, itu tercela. Itu tercela. Nah, satu-satunya penjelasan ulama yang orang kaya terus bekerja itu kerjanya ini untuk sedekah, bukan untuk kepentingan
diri dan keluarganya. Nah itu, karena itu bekerja itu mubah, bekerja jadi ibadah apabila dengan niat yang baik dan sesuai tuntunan. Nah kita kembali ke bab kita, kembali ke tauhid. Tauhid yang kita pelajari adalah manhaj di dalam masalah keimanan. Terus pertama pembahasan awalnya adalah kaidah penting di dalam tauhidul asma'i wasifat. Tadi tauhid di dalam asma tadi tauhid ada tauhid ketuhanan, tauhid peribadatan, yang ketiga tauhid asma wasifat. Nah di sini kaidah yang berkaitan dengan asma wasifat, maksudnya tauhidul asma wasifat gitu. Yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunnati fi asma'illahi wa sifati. Iya, ada mukaddimah sedikit yang berkaitan dengan kitab. Kitab ini apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara lancar baca Quran, maka punya kitab Arabnya itu sangat penting ya. Itu satu. Dan kitab ini alhamdulillah dijual di toko-toko gampang gitu ya, banyak. Yang saya tahu ya di Sasak itu bukan di toko yang syar'i jual buku ini. Maksudnya bukan toko syar'i itu, salah ungkap gitu. Bukan toko yang menjual kitab-kitab yang baik tok. Tapi ada kitab bid'ah, ada kitab itu dijual tapi ternyata juga jual kitab ini. Gitu. Nah, jadi gitu. Itu berarti kan kitab ini banyak beredar kan gitu. Itu maksud saya gitu. Terjemahannya juga ada, dan terjemahannya Arabnya banyak diangkat juga, khususnya matannya, khususnya pokoknya itu diangkat, baru syarahnya yang bukan dalil itu yang tidak ditulis Arabnya. Karena itu yang tidak lancar baca Quran, tidak lancar bahasa Arabnya sedikit-sedikit nggak ada, cuma murni baca Quran toh, paling tidak berusaha beli buku yang terjemahan, gampang kok, terjemahannya juga banyak gitu. Jadi terjemah syarah Lumatul I'tiqad gitu. Itu judulnya gitu. Nah, yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunnah fi asma'illahi wa sifati gitu. Kaidah pertama adalah kewajiban dalam Quran dan Sunnah. Maksudnya dalam Quran dan Sunnah dalam menghadapi Quran dan Sunnah. Menghadapi itu ya kita menghadapi, kita membaca, memahami gitu. Nah, kaidah di dalam memahami dan mengambil faedah dalam Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adalah apa? Adalah bagaimana itu ibqa'u dilalatiha ala zahiriha, yaitu menetapkan kandungan maknanya sesuai dengan zahirnya. Menetapkan kandungan maknanya sesuai dengan zahirnya. Kalau seandainya ada kitabnya yang asli itu kan tidak sibuk nulis ya, tinggal itu terus maksudnya apa? Maksudnya begini, tinggal gitu, jadi tidak lama-lama gitu. Sesuai dengan zahirnya gitu. Min ghairi taghyir, tidak boleh dirubah, tidak boleh dirubah. Karena merubah, li'anna taghyiraha kalamun 'ala Allahi bi ghairi ilmin. Karena kalau sampai merubah kandungan makna zahir, berarti berbicara tentang Allah. Ini kan nama dan sifat Allah ya. Berarti berbicara tentang Allah dan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya merubah. Gitu. Nah itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal itu. Mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa dalil. Gitu. Adapun Allah mengharamkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah SWT berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Dan yang terakhir, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena ayat ini menjelaskan hukumnya itu di bagian awal, babnya di bagian akhir ayat, akhirnya diangkat semuanya. Biasanya ulama dalam bab seperti ini itu mengambil dalil dari ayat itu yang langsung berkaitan dengan bab. Tapi karena ini hukumnya di awal ayat, terus yang disebutkan ini ada 5 atau 6 bab, beda. Kalau dirinci semuanya 6, beda. Nah, dan yang paling pokok itu dikaitkan dengan bab kita itu yang paling akhirnya dibaca semua ayatnya. Qul innama harrama rabbi, katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku adalah al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, perbuatan keji lahir maupun batin. Ini singkat saja penjelasan perbuatan keji itu yaitu yang di dalam Islam, maksudnya dalam Quran dan Sunnah hukumnya haram, dan dengan pemahaman akal itu jelek, itu namanya keji. Ya, gitu. Loh, apa enggak semua? Enggak, banyak yang hukumnya haram dan dalam pemahaman akal itu bukan jelek. Contohnya apa? Contohnya laki-laki pakai perhiasan emas yang cocok, bagus apa enggak menurut akal? Bagus, wong perhiasan itu menghias itu menjadikan bagus kok. Yang penting yang cocok. Nah, kalau perhiasannya ndak cocok ya gak pantas sirek wong lanang kok kayak gitu kan gitu. Nah itu. Lagi keadaannya waktu itu pakai baju yang bagus dari sutra. Bagus apa ndak menurut akal? Bagus, namanya saja pakaian yang bagus. Pakaiannya bagus kok jelek. Pakaiannya bagus ya bagus. Nggak cocok namanya nggak bagus. Ya. Nah ini yang bagus, cocok, tapi laki-laki dari pakaiannya dari sutra. Dari sutra bagus, cocok kalau musim dingin, anget, kalau musim panas dingin. Itu sutra, gitu. Nah, tapi itu haram di dalam Islam. Nah jadi kayak gitu. Nah ketika fahsya wal mungkar itu dua-duanya disebut, maka fahsya itu keji, mungkar itu yang tidak keji tapi haram, itu tatkala disebut. Tapi penggunaan kata ini kadang-kadang semuanya dipakai kata fahsya atau semua dipakai kata mungkar. Tapi kalau disebut dua-duanya kayak tadi itu maknanya. Nah sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah adalah perbuatan keji, terang-terangan maupun tersembunyi. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq, dan perbuatan dosa apapun mendolimi orang itu adalah diharamkan oleh Allah. Wal baghya, dan melampaui batas itu juga haram, ya. Karena ada keji, fahsya wal mungkar, terus dikatakan dosa-dosa itu gampangnya mendolimi orang, itu contoh yang paling gampang, gitu. Nah, wal bagh, melampaui batas, segala hal yang melampaui batas. Contohnya melampaui batas apa? Makan melampaui batas juga haram. Makan makanan saya sendiri kok, iya melampaui batas itu haram. Buat rumah melampaui batas haram. Ngapain dong, rezekinya halal? Iya, intinya melampaui batas itu haram. Yang kelima, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kamu menyekutukan Allah itu juga haram. Dan yang keenam, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah
tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah itu berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Ilmu itu ada dua, ilmu sam'i dan ilmu akli. Ilmu sam'i itu apa? Ilmu Quran dan Sunnah. Gitu. Akal tidak ikut campur, ada ayat begini, ada hadis begini. Itu namanya sam'i. Yang kedua akli. Akli itu apa? Dengan pemahaman. Dan akal itu tidak tahu yang gaib. Ya, akal itu tidak tahu yang gaib. Seandainya ditanya, ya, di zaman sekarang termasuk yang enak itu kan misalnya mobil, gitu ya. Alam kubur nanti ada mobil apa enggak? Kalau enggak ada ya enggak enak lah. Kan salah satu yang enak untuk kehidupan ini kan mobil. Berbicara tentang yang gaib tidak boleh kalau enggak ada ilmunya. Nah, ilmu itu Quran dan Sunnah ini disebut dengan ilmu sam'i. Akal enggak ikut-ikut, akal tinggal tahu, kamu harus percaya. Iman namanya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, iman pada Quran, iman kepada Rasul, iman kepada sunnah-sunnahnya. Gitu. Yang kedua ilmu akal, dan ilmu akal harus difahami, akal itu tidak tahu yang gaib. Karena itu kalau berbicara tentang yang gaib namanya berbicara tanpa ilmu. Nah, jadi itu. Nah, di sini termasuk yang diharamkan oleh Allah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, kembali kesimpulan dari kaidah yang pertama ini apa? Gitu. Kewajiban di dalam menghadapi ayat dan hadis untuk diambil faedahnya yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah harus apa tadi? Menetapkan kandungannya sesuai dengan zahirnya. Yang dimaksud zahirnya itu ya makna ayat. Kalau orang asli Arab pakai diterjemahkan apa enggak? Ya enggak kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan makna zahir. Misalnya begini bahasa Indonesia. Saya tadi melihat ada anak berjalan tangannya dua. Tangannya dua maksudnya apa? Maksudnya tangan di sini apa? Tangan ya tangan. Tangan ya tangan. Itu maksudnya makna sesuai dengan zahirnya. Seandainya lebih daripada itu, tangan ya yang ada jarinya 5 bukan jari kaki, jari tangan lah. Dengan begitu maka akhirnya ada penjelasan tentang tangan. Gitu. Tangan ya punya telapak, punya jari yang dipakai menggenggam, itu penjelasan. Tapi tetap mengandung makna pemahaman tangan sesuai dengan zahirnya. Sekarang begini, Masya Allah tangannya sangat kuat. Gitu. Kenapa? Karena itu jumlahnya ribuan dan senjatanya senjata yang modern. Maksudnya tangannya raja. Wah, tangannya raja sekarang itu sangat kuat. Kenapa? Jumlahnya ribuan, senjatanya pakai senjata modern. Tangan maksudnya apa? Maksudnya kekuasaan. Gitu ya. Itu berarti bukan makna zahir. Nah, kita sudah paham makna zahir ya. Tangan ya tangan. Nah, itu. Seandainya ada penjelasan tidak merubah tentang makna tangan. Contoh dalam bab yang lain, saya jalan kaki di kaki gunung, pakai kendaraan apa? Pakai sepeda, apa sepeda ontel, apa sepeda motor? Jalan kaki kok pakai sepeda? Jalan kaki kok pakai kaki kan itu ya? Nah, itu di kaki gunung, maksudnya di lereng apa di puncak? Di lereng. Di kaki gunung itu di lereng. Di kaki gunung ya di bagian bawah gunung ya. Nah,
Berarti dalam hal ini bawahnya gunung itu disebut dengan kaki gunung. Ya, bawahnya gunung disebut dengan kaki gunung. Itu makna dari menetapkan kandungannya sesuai dengan zahir. Kaki gunung maksudnya apa? Maksudnya kaki gunung ya kaki gunung. Seandainya nggak bisa menjelaskan, ya kayak gitu. Seandainya bisa menjelaskan, tidak merusak makna kaki gunung. Kaki gunung maksudnya ya bagian bawah. Bagian bawah gunung disebut dengan kaki gunung. Itu namanya menetapkan kandungannya sesuai dengan zahirnya. Ayat Al-Quran, hadis Rasul yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah harus ditetapkan kandungannya sesuai dengan zahirnya, tidak boleh dirubah ya, karena kalau merubah misalnya apa? Tangan diartikan kekuasaan, contohnya tangannya Raja Ribuan, katanya. Karena merubah itu berarti berbicara tentang Allah tanpa dalil itu, karena ulama memberitahu saja. Nggak ada ayat, nggak ada hadis yang menunjukkan maknanya berubah. Akal nggak boleh, karena masalah gaib akal tidak tahu. Ya. Seandainya ada dalilnya maka boleh, tapi dalilnya kan nggak ada. Kalau ada dalilnya kan kita tinggal beriman. Nah karena itu tanpa dalil, di sini ulama berbicara tentang Allah tanpa ilmu atau tanpa dalil. Nggak ada dalil merubah makna. Nah contoh gitu. Nggak apa-apa, memang belajar manhaj itu kayak begini. Dan setelah contoh ini ternyata umat ini hampir semua tersesat di dalam bab tauhid. Dan jangan dikira tersesatnya itu remeh. Ulama memberikan penjelasan, kalau dengan sadar ayat itu ditolak, itu kafir di hadapan Allah, meskipun dilihat manusia sebagai tokoh Islam. Tapi kalau tidak dengan kesadaran, tapi tujuannya baik, berupaya baik, ijtihadnya salah. Ijtihadnya salah. Kalau dia bukan mujtahid, dikasih tahu nggak mau tahu, namanya fanatik di dalam kesesatan. Hukumnya macam-macam gitu. Nah, kafir, tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau mujtahid dengan betul-betul niatnya itu dan terpenuhi syarat, itu pun salah. Kayak gitu hukumnya. Tapi kita ambil contoh dulu. Contoh. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah menginfakkan seperti apa yang Allah kehendaki. Di sini disebutkan bahkan kedua tangan Allah dua-duanya terbentang, itu Allah menginfakkan seperti apa yang Allah kehendaki. Di sini menyebut bahkan kedua tangan Allah. Sebentar, awal ayat ini, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi dalam ayat ini mensifati Allah punya tangan apa enggak? Punya tangan, tapi tangan Allah disifati terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah karena mensifati tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, dua-duanya terbentang. Mensifati tangan manusia terbelenggu, tangan manusia terbentang di dalam bab nikmat, maksudnya terbelenggu, kan itu ya? Apa maksudnya? Orang itu bakhil, gitu ya? Tangannya terbentang dalam bab rahmat, wah tangan dia itu
Maksudnya gitu ya. Nah itu masjid. Nah ini bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Allah menginfakkan seperti apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya seperti apa yang Allah kehendaki. Yang kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ayat ini mensifati Allah punya dua tangan. Nah, dan dua tangan Allah di ayat ini disifati terbentang, gitu ya. Di ayat yang lain tidak disebutkan di sini, tapi untuk menunjukkan bahwa ayat yang semacam ini itu banyak, gitu. Gitu. Was-samawatu matwiyatum biyamini. Langit-langit nanti di hari kiamat itu akan tergulung di tangan kanan Allah. Gitu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi dan seluruh yang ada itu akan ada di dalam genggaman tangan Allah. Mensifati Allah punya tangan, mensifati Allah punya tangan, gitu. Dan langit-langit tergulung di tangan kanan Allah, dan bumi dan segalanya akan berada di dalam genggaman. Mensifati Allah punya tangan, dan tangan itu disifati menggenggam, gitu ya. Dan kita tidak boleh menghayal seperti manusia menggenggam. Kenapa? Karena itu termasuk kesesatan. Termasuk kesesatan. Meskipun besar tidak boleh. Wah, langit sebesar itu terus digenggam dengan tangan yang lebih besar, tidak boleh. Kenapa? Karena akhirnya hayalannya masih bertasawur, gitu ya. Diperhatikan, gitu ya. Tidak pakai ditasawur, enggak pakai. Yang penting menetapkan bahwa Allah punya tangan, langit akan tergulung di tangan kanan Allah, bumi dan segalanya akan ada di dalam genggaman Allah, tidak pakai menghayal. Nah itu ya. Kenapa? Karena makhluk itu yang besar tidak bisa dihayal, tidak bisa dihayal. Dan Allah lebih besar lagi, maha besar. Bagaimana bisa yang lebih kecil saja? Contoh masalah menghayal kebesaran ya. Bapak-bapak tahu bahwa akal itu, yang ahli akal itu tidak percaya tentang adanya langit. Adapun akalnya orang rendah seperti kita, langit itu nggak bisa dirasakan. Kita lihat ke atas itu melihatlah langit itu ya. Nah itu. Adapun ahli akal tidak percaya dan tidak beriman, langit itu nggak ada gitu. Lah terus langit dalam ayat itu ditakwil, langit itu batas pandangan mata. Nah kan gitu ya. Bapak pernah dengar apa enggak? Yang penting ini kenyataannya gitu ya. Nah, sekarang bagi yang percaya adanya langit atau yang mentakwil langit, gitu ya. Besarnya langit seberapa? Tidak bisa diukur dengan akal dan dengan ilmu manusia, bisanya hanya dihayal. Dihayal ya. Besarnya langit ya dihayal sampai di mana ujungnya? Ya seperti itu besarnya. Sudah nggak bisa lebih daripada itu kan gitu ya. Nah sekarang kalau dua langit digabung jadi satu, bagaimana menghayalnya? Tadi kan satu langit kan gitu ya. Kalau dua langit digabung jadi satu, menghayalnya gimana? Bisa dihayal? Nggak bisa. Ya dikalikan dua itu lesan teori gitu ya. Tapi menghayal besarnya kayak apa sudah nggak bisa. Kenapa? Kemampuan akal menghayal itu hanya satu langit besarnya ya sampai nggak ada ujungnya. Di mana ujungnya ya sampai itu kan gitu. Ya sementok sudah nggak ada lagi, nggak ada batasnya gitu. Nah sekarang kursi di atas langit yang ketujuh itu lebih besar daripada 7 langit. Bagaimana menghayal kursi? Coba menghayal kursi, wah baru dapat 1 langit. Ya, nah ini 7 langit dibandingkan dengan kursi, lebih besar kursi, nggak bisa dihayal. Dan di atas kursi
itu air, dan arsy itu di atas air. Ya. Nanti kalau nggak percaya hadis ini, kalau nggak ditolak, ditakwil, maksudnya air itu bukan air seperti yang kita lihat. Lah terus apa maksudnya? Maksudnya air itu adalah ruh. Air kok roh gimana sih? Itu berbicara yang gaib tanpa ilmu. Ayat nggak ada yang menjelaskan, hadis nggak ada yang menjelaskan air adalah ruh. Gitu. Nah itu, lo ada ayat air itu kehidupan. Gitu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala hal hidup. Iya. Kalau roh dicabut mati. Berarti maksudnya air ya. Maksudnya air itu adalah roh. Air kok roh. Terus mengupayakan semaunya itu ayat atau hadis yang menurut pikirannya bisa dipakai. Gitu. Air ya air, roh ya roh. Nah, intinya bahwa di atas arsy, di atas kursi itu ada air. Dan di atas air arsy. Lalu Rasulullah SAW menyatakan besarnya arsy dibandingkan dengan kursi, perbandingannya kursi itu bagaikan gelang, arsy itu bagaikan padang pasir. Arsy itu Allah atau arsy itu makhluk? Arsy itu Allah atau arsy itu makhluk? Makhluk. Arsy itu makhluk, ya. Nah, sekarang arsy itu makhluk ya. Sekarang coba kita hayal besarnya arsy seberapa? Bisa apa enggak? Loh ya enggak bisa, wong kursi aja enggak bisa dihayal kok. Bagaimana menghayal arsy? Nah karena itu Allah tidak boleh dihayal kayak apapun. Nah itu. Nah jadi kayak gitu ya. Nah yang paling gampang itu ayat ini menyebutkan ada dua tangan untuk Allah, kan gitu ya. Nah dan tangan Allah tidak boleh dihayal. Gitu. Yang penting bahwa Allah menyebut Allah punya tangan karena Allah itu tidak seperti makhluk, maka sifatnya juga tidak seperti sifatnya makhluk. Karena Allah itu tidak seperti makhluk, maka tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Nggak apa-apa, saya mantapkan lagi. Gitu. Saya tadi sudah kita contohkan, saya jalan kaki di atas kaki gunung. Berarti gunung punya kaki apa enggak? Punya kaki apa enggak? Punya. Apa sama kaki kita dengan kaki gunung? Enggak sama ya. Nah sekarang saya contohkan. Secara umum berjalan itu dengan kaki, gitu ya. Secara umum, ya. Contohnya apa? Contohnya mobil itu berjalan dengan cepat. Nah, dan mobil itu punya kaki. Jalannya mobil ya roda, kaki mobil ya roda, kan gitu ya. Kalau kaki mobil itu roda, kalau kaki gunung bagian bawahnya gunung, ya. Nah itu kaki, berarti kaki mobil dengan kaki gunung. Nah, cahaya itu kecepatan jalan cahaya sekian ribu kali, sekian ribu per detik, sekian ribu kilometer per detik. Kecepatan jalan cahaya sekian ribu kilometer per detik. Gitu. Nah, seandainya ada ayat di dalam Al-Quran cahaya itu berjalan dengan kaki. Seandainya ada ayat gitu, kita wajib beriman apa enggak? Kalau ada dalam Al-Quran, kita wajib beriman enggak? Wajib. Nah, sekarang kita sudah paham itu. Sekarang bagaimana kakinya cahaya? Nah, kira-kira bagaimana kakinya? Seperti kaki gunung, atau seperti kaki mobil, atau seperti kaki manusia, atau seperti kaki bangunan? Kira-kira kaki cahaya itu kayak apa?
nggak bisa dihayal ya. Nah, tapi kalau ada ayatnya kita wajib beriman kan itu ya. Nah sekarang Rasulullah berfirman Allah punya kaki. Kaki Allah kayak kaki cahaya, atau kayak kaki gunung, atau kayak kaki mobil? Jawabannya Allah berfirman sifat Allah tidak seperti sifatnya makhluk. Bukan seperti sifatnya manusia loh. Sifat Allah tidak seperti sifatnya makhluk. Nah kan gitu ya. Sifat Allah tidak. Nah karena itu kita wajib beriman dan tidak pakai menghayal. Allah punya kaki. Di ayat ini Allah punya tangan dan tidak boleh disamakan dengan kakinya gunung dan tidak boleh disamakan dengan tangannya apapun. Tidak boleh disamakan dengan kakinya cahaya atau tangannya cahaya gitu. Dan kita kakinya cahaya juga nggak tahu kok tangannya itu ya. Apalagi kaki atau tangannya Allah yang maha ghaib. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi wajib menetapkan sesuai dengan zahirnya tanpa merubah. Kenapa? Karena sampai merubah itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu dosa yang lebih besar daripada syirik. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang Allah itu berbicara tentang namanya dan tentang sifatnya. Tanpa ilmu itu lebih besar daripada menyekutukan Allah. Kenapa? Menyekutukan Allah itu mengimani Allah yang maha segala-galanya, lalu di dalam bab amalannya menyekutukan Allah dengan yang lain. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Loh berarti orang yang takwil itulah lebih hina daripada musyrik. Sebagaimana syirik itu ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, maka sama berbicara tentang Allah ada yang lebih besar daripada syirik besar, dan ada yang lebih kecil daripada yang besar. Nah, yang kecil ya yang tersesat ya, seperti itu syirik tapi masih beriman. Kenapa? Syirkun asghar. Contohnya apa? Contohnya sholat terus riya, itu syirik tapi syirkun asghar. Dosa besar. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada syirik. Yang paling besar dari syirik dengan yang paling besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu, lebih besar dosanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kecil, kalau sama-sama yang kecil, lebih besar dosanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu dibandingkan dengan dosa syirik kecil kalau sama-sama yang kecil. Nah itu maksudnya. Nah karena itu yang nggak paham itu ungkapan ulama seperti ini itu dianggap berarti yang takwil lebih kafir daripada orang musyrik di luar Islam. Katanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada syirik. Terus takwil itu katanya termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Sama-sama yang besar, lebih hina berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sama-sama yang kecil, dosanya lebih besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu dibandingkan dengan dosanya syirik yang kecil. Sama-sama yang kecil itu maksudnya. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu penting untuk diperhatikan ya. Lalu tadi kita akhiri dengan kesesatan umat. Ya, hanya ahlus sunnah yang selamat di dalam tauhidul asma'i was sifat dalam Al-Quran dan sunnah. 3 golongan besar dikumpulkan jadi satu karena yang lain sama, dan yang paling terkenal yang disebut yaitu Jahmiyah. Jahmiyah ini mengingkari nama dan sifat Allah semuanya. Ya, mengingkari nama dan sifat Allah semuanya. Mereka juga tingkat-tingkat. Yang paling hina dari mereka tidak boleh berkata Allah itu ada, dan juga tidak boleh berkata Allah itu tidak ada. Nah terus kalau gitu bagaimana? Allah itu
Allah itu ada, kita berdoa kepada Allah. Tidak boleh berpemahaman Allah itu ada, juga nggak boleh berpemahaman Allah itu tidak ada, sampai kayak gitu. Dan zahirnya bukan orang gila, tapi itu menunjukkan bahwa tidak berakal. Tapi mereka filsafatnya sampai kayak gitu. Intinya itu. Adapun yang paling ringan dari kalangan orang Jahmiyah, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan kenapa? Karena nama dan sifat itu adalah kekhususan makhluk. Ini namanya gelas, dalamnya namanya air. Gitu. Nah, jernih itu sifatnya air, bersih sifatnya gelas, gitu ya. Nah, kalau Allah diberi nama atau Allah itu diyakini punya nama, berarti menyamakan Allah dengan makhluk punya nama. Kalau mensifati Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk punya sifat. Allah tidak sama dengan makhluk, maka nggak boleh beriman, tidak boleh beriman, tidak boleh percaya Allah punya nama, Allah punya sifat. Itu orang Jahmiyah, itu yang paling rendah, yang paling ringan kesesatan orang Jahmiyah itu kayak gitu. Itu paling ringan. Nah, ayat Allah walillahil asmaul husna gak diterima. Kalau harus diterima harus ditakwil. Nah, jadi kayak gitu. Nah itu intinya orang Jahmiyah. Lalu golongan yang paling rendah, yang paling terkenal adalah orang-orang Mu'tazilah, dan yang semisal dengan mereka tapi yang terkenal Mu'tazilah gitu ya, yaitu mengingkari, mengimani nama-nama Allah tapi tidak beriman dengan sifat-sifat Allah, mengingkari sifat. Itu orang Mu'tazilah gitu. Dan golongan yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, dan sesungguhnya juga sangat jauh masihan, tapi dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua itu paling dekat ya, itu adalah golongan Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka. Banyak Maturidiyah, Kullabiyah, intinya banyak gitu ya, banyak. Mereka ini mengimani nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan menetapkan beberapa atau sebagian atau banyak sifat Allah. Menetapkan beberapa atau sebagian atau menetapkan banyak sifat Allah yang cocok dengan akal, dan tidak beriman dengan yang dianggap nggak cocok dengan akal. Tidak beriman maksudnya tidak beriman dengan ayat, dengan hadis yang berkaitan dengan sifat Allah apabila tidak cocok dengan akal. Lah terus ditolak ayatnya nggak boleh ditolak. Lah terus ditakwil, maknanya yang ditolak. Nah contoh di sini, bal yadahu mabsutatani, tangan Allah keduanya terbentang, nggak boleh berpemahaman Allah punya tangan. Lah terus kekuasaan Allah ditakwil kayak gitu. Kayak tadi itu, tangan diartikan kekuasaan. Contohnya, wah tangannya raja kuat ribuan, maksudnya kekuasaan gitu ya. Nah jadi ya itu. Nah itu ndak beriman Allah punya kaki. Nah, kenapa? Karena kalau mengimani Allah punya tangan punya kaki lah kayak manusia, kayak hewan. Loh, gunung punya kaki gitu. Lah kalau seandainya Allah berfirman cahaya punya tangan punya kaki, apa kita tidak beriman? Nah jadi kayak gitu, tidak beriman gitu. Kenapa? Dianggapnya tidak cocok dengan akal. Nah itu. Nah, dan banyak, termasuk nanti salah satu yang disebut Allah turun ke langit yang paling rendah, membentangkan kedua tangannya dan berkata, siapa hambaku yang berdoa aku kabulkan, yang beristighfar aku ampuni, yang meminta aku beri di setiap sepertiga malam. Maknanya seperti itu tadi, saya baca artinya ndak urut gitu ya. Nah itu ya. Wah ini batil semuanya kalau ditetapkan sesuai dengan zahirnya. Kenapa? Karena Allah turun, batil. Jadi kayak gitu ya. Itu. Yang kedua, ke langit yang paling rendah lagi. Gitu. Berarti itu meninggalkan tempat turun itu ya berarti naik turun mensifati seperti sifatnya makhluk, batil. Ke langit yang paling rendah berarti kalau dikatakan Allah di atas arsy, berarti kalau turun ke langit yang paling rendah nggak ada lagi di arsy, kan dia turun, iya. Dan yang ketiga, turun ke langit yang paling rendah berarti hanya di langit
Gitu. Terus seberapa? Berarti Allah itu kecil. Berarti Allah itu kecil. Gitu. Wah, banyak kebajikan, akhirnya ditolak. Hadisnya ditolak. Kalau enggak ditolak, paling tidak ditakwil. Nah, kayak gitu ya. Nah, akhirnya terjerumus kepada banyak ayat yang akhirnya nanti tidak dipercayai. Bahkan banyak ayat yang berkaitan dengan hukum itu digandeng dengan asma dan sifat. Lah kalau ditolak asma dan sifatnya, hukumnya nanti jadinya tidak bermakna secara baik. Nah, itu orang Asy'ariyah. Dan yang paling gampang di orang awam, orang yang bodoh, orang yang sedikit ilmu itu, yang paling gampang adalah umumnya orang awam itu dicekokin dengan sifat wajib bagi Allah 20. Pernah dengar gitu tak? Lalu 20 itu dilantunkan di masjid di waktu yang mustajabah antara adzan dan iqamah. Wujud kitam bako, biasanya gitu ya. Meskipun berubah-ubah, kadang sholawat model lain, kadang nyanyi bahasa Jawa gitu, kadang semacam-macam lah gitu. Tapi intinya di dalam bab ini akhirnya mereka berkeyakinan sifat wajib bagi Allah itu 20, wujud kidam bakok sampai 20 itu sifat wajib. Nah, apa ada sifat lain? Ada sifat jaiz. Jaiz itu artinya apa? Boleh mengatakan Allah begitu, boleh juga enggak, kan boleh ya. Ada sifat lagi, ada apa? Sifat mustahil. Ada sifat lagi, pembahasan sifat Allah itu sifat wajib berkeyakinan Allah punya sifat itu ya. Sifat jaiz, boleh mengatakan Allah begitu. Yang ketiga mustahil Allah kok gitu ya. Nah, yang ada dalilnya mustahil ya zalim, Allah itu mustahil kalau zalim, wala yazlimu rabbuka ahada. Mati, mustahil Allah kok mati. Kenapa? Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur, mafhumnya apalagi mati. Gitu loh. Berarti mustahil Allah kok mati. Nah, tapi cara pembahasannya dengan akal. Sekarang yang wajib saja. Yang wajib berapa? 20. Yang bukan 20 berarti enggak wajib. Yang wajib 20 ya. Nah, yarhamu man fis sama. Gitu. Dan Allah itu merahmati kepada yang di langit. Yarhamukum, Allah merahmati kalian. Gitu. Bahasa Indonesia, Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengasihi dan menyayangi. Merahmati itu mengasihi dan menyayangi. Ya. Apa kita tidak berkeyakinan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Berkeyakinan apa enggak? Enggak ada di 20. Enggak wajib berkeyakinan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lagi, kalau sholat baca apa? Allahu Akbar. Berapa kali setiap sholat? Berkali-kali. Apa Allah enggak Maha Besar? Dibaca Maha Besar. Apa enggak wajib beriman Allah Maha Besar? Boleh mengatakan Allah Maha Besar, boleh juga enggak Allah enggak seberapa besar, boleh. Enggak ada besar itu di 20. Enggak ada besar itu di 20. Nah, jadi itu. Ya kalau gitu ditambah 1, 21. Nanti tambah lagi. Ya kalau gitu enggak usah diajarkan sifat wajib bagi Allah 20. Terus dihafal sampai di luar kepala. Nah, itu golongan yang ketiga tadi itu ya. Nah, padahal sifat Allah itu yang dijelaskan menunjukkan beda dengan makhluk. Yang dijelaskan ya itu beda dengan makhluk. Nah, kita ambil salah satu contoh penjelasan sedikit lagi ya. Nggak apa-apa, sedikit lagi, nggak sampai 5 menit insya Allah. Saya juga kesiangan juga nanti ada itu. Tapi sedikit lagi, nggak pakai pertanyaan untuk pertemuan pertama ini. Allah turun ke langit yang paling rendah. Ya, Allah turun ke langit yang paling, langit 7 lapis, Allah turun ke langit yang paling rendah. Loh, kalau Anda berpemahaman Allah turun dari atas, Allah di atas arsy terus turun ke langit yang paling rendah, berarti kan meninggalkan itu pemahaman yang rendah.
pemahaman yang sempurna turun itu tergantung yang turun. Ada yang turun meninggalkan tempat, ada turun ke bawah sampai bawah itu tidak meninggalkan tempat. Ya. Iya. Contoh, saya turun dari lantai 2 ke lantai 1 meninggalkan tempat. Ya. Cahaya lampu ini turun sampai di lantai, meninggalkan tempat apa enggak? Cahaya ini makhluk apa Allah? Kalau Anda berpikir turun meninggalkan tempat, Anda itu berarti belum tahu turunnya cahaya. Cahaya matahari sampai di bumi, sampai apa enggak? Meninggalkan tempat apa enggak? Nah, kok Anda turun meninggalkan tempat, maksudnya turunnya apa? Nah, turunnya sebagian makhluk. Kenapa Anda tidak menyamakan tentang turunnya cahaya? Allah itu turun gitu, seperti turunnya cahaya, tidak meninggalkan tempat. Kenapa enggak gitu? Nah gitu ya. Nah, adapun ahlu sunnah menjelaskan Allah turun ke langit yang paling rendah karena itu hadis utusan Allah, ucapan utusan Allah, dan tidak menyamakan dengan turunnya makhluk yang meninggalkan tempat, dan juga tidak menyamakan dengan turunnya cahaya yang tidak meninggalkan tempat. Karena Allah berfirman, Allah tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kita wajib beriman dan tidak menyamakan dengan apapun. Itu satu. Ya. Kalau turun ke langit yang paling rendah lah berarti kecil. Gitu. Siapa bilang turun yang paling rendah berarti kecil? Anda berpemahaman bumi bulat sebesar kayak apa? Gitu. Cahaya matahari turun ke bumi, ya, dan kena bulan apa enggak? Kena bulan apa enggak? Kena bulan, akhirnya bulan itu kata penjelasan mereka ya, kena bulan mantul, akhirnya orang di bumi melihat bulan bercahaya, kan gitu ya. Lah, apakah cahaya lebih kecil daripada bumi? Cahaya kan turun ke bumi, apakah karena turun ke bumi menjadi lebih kecil daripada bumi? Anda itu nggak beriman, gitu aja kesimpulannya. Karena masalah yang gaib, Allah dan Rasulnya berbicara dengan akal, akhirnya terjerumus di dalam banyak kekesatan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma. Ulama menjelaskan tingkatan dosa. Yang pertama, dosa bukan syirik. Yang kedua, dosa syirik. Yang ketiga, dosa lebih besar daripada syirik, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, jadi itu. Jadi jangan dikira masalah kesesatan di dalam asma wa sifat itu dosanya kecil. Ya, itu dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa syirik. Nah itu, sekarang syirik yang mana? Syirik tingkat-tingkat, yang penting kalau ini yang paling besar, syirik yang paling besar, lebih besar dosa ini gitu. Nah, syirik yang paling kecil, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang paling kecil dosanya lebih besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wallahu alam, mungkin itu dulu yang bisa kita pahami. Dan jangan lupa pokok pembahasan kita adalah kaidah pertama, yaitu di dalam menghadapi, di dalam memahami, mengambil faedah ya, dari Quran dan hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah menetapkan sesuai dengan zahirnya, tidak boleh merubah. Karena merubah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu sudah sambung dengan penjelasan ya. Jadi kaidahnya begini gitu. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu difirmankan oleh Allah itu termasuk dosa, bahkan dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.